Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah logika matematika dengan dosen pengampu Dr. Aradea. Sebelum ke presentasi, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renata Aprianti dengan NPM 112100135. Di sini saya bertugas sebagai moderator juga sebagai editor. Baik, di sini kami membuat pemrograman prolog mengenai diagnosa demam biasa atau demam berdarah. Mengapa kami membuat sistem ini, pemrograman ini? Karena mungkin untuk gejala demam berdarah dan demam biasa itu sangat sulit dibedakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu demam. Jadi, demam merupakan kondisi terjadinya peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Ya, umumnya demam merupakan respons tubuh atau gejala terhadap penyakit. Suhu tubuh yang meningkat atau demam sebenarnya merupakan salah satu cara sistem kekebalan tubuh manusia untuk memerangi infeksi. Nah, pengidap bisa mengonsumsi obat antipiretik untuk membantu melawan bakteri atau virus. Namun, kadang-kadang demam bisa naik terlalu tinggi sehingga kondisi ini perlu ditangani sebelum terjadi komplikasi. Segera periksa milik dokter bila demam melebihi 38 derajat Celcius ya. Karena tadi gejala demam berdarah dan juga demam biasa itu sangat sulit dibedakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya apa perbedaan demam berdarah dan demam biasa. Intinya, kalau misalkan demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tahap awal demam berdarah bisa disalahartikan sebagai demam biasa atau demam virus. Nah, untuk demam biasa itu adalah peningkatan suhu tubuh sebagai respons terhadap kondisi infeksi atau penyakit. Nah, kemudian ini ada demam biasa. Demam biasa, orang dewasa mungkin mengalami demam ketika suhu tubuh itu 37,2 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius, tergantung pada waktu. Nah, saat kalian mengalami demam, mungkin juga merasakan menggigil atau merasa kedinginan, kemudian berkeringat, penurunan nafsu makan, menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, dan juga sebagainya. Nah, sedangkan demam pada demam berdarah itu gejala awal demam berdarah itu mirip dengan demam biasa, ya seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan gejala lainnya ya meliputi demam tinggi secara tiba-tiba, kemudian sakit kepala, sakit di bagian belakang mata, nyeri sendi, nyeri otot, mual, muntah, bengkakan kelenjar, ruam yang muncul 3 hingga 4 hari setelah demam dimulai. Ya, nah demam berdarah ini biasanya berkembang melalui 3 fase dengan tanda yang berbeda-beda. Tahap awal demam berdarah bisa disalahartikan sebagai demam biasa dan demam virus. Namun, gambaran klinis demam berdarah terutama ditandai dengan manifestasi seperti ruam di bawah kulit atau tanda pendarahan dan gusi berdarah. Nah, jika kondisi parah, bisa muncul gejala sakit perut di bagian organ hati, pembesaran hati, urin sedikit, muntah, dan pemeriksaan darah menunjukkan indeks hematokrit meningkat dan jumlah trombosit menurun dengan cepat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Safira. Baik, saya Safira Salmajadia di sini akan menjelaskan tentang alur membuat program dan juga bertugas untuk instalasi prolognya. Yang pertama, kita harus mengetahui gejala demam biasa dan juga DBD. Lalu selanjutnya kita membuat algoritma atau FOL-nya. Lalu yang ketiga, instalasi tools apa saja yang akan dipakai. Lalu berlanjut dengan coding program. Untuk perbedaan antara gejala demam biasa dan demam DBD telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma program diagnosa demam biasa atau demam berdarah. Yang pertama, sistem akan memberikan pertanyaan. Lalu kita memilih berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Lalu sistem akan memisahkan antara gejala demam biasa dan demam DBD. Lalu selanjutnya sistem akan menentukan apakah ini demam berdarah, DBD, atau demam biasa. Apabila demam biasa akan turun dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Tusolika. Baik, di sini perkenalkan nama saya Nadia Tusolika dengan NPM 112100106. Di sini saya bertugas sebagai pembuat materi dan di sini saya akan menjelaskan first order logic dan membuat algoritma dan atau FOL. Di sini saya akan menjelaskan gejala demam biasa. Gejala demam biasa biasanya itu merasakan menggigil dan merasa kedinginan, berkeringat, penurunan nafsu makan, menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, mengalami peningkatan kepekaan terhadap rasa sakit, kekurangan energi, dan merasa mengantuk, sulit berkonsentrasi dan terasa saat disentuh. Bentuk pernyataan dari gejala demam biasa yaitu gejala demam biasa adalah menggigil, gejala demam biasa adalah berkeringat, gejala demam biasa adalah
penurunan nafsu makan. Gejala demam biasa adalah tanda-tanda dehidrasi. Gejala demam biasa adalah sulit berkonsentrasi. Gejala demam biasa adalah terasa panas saat disentuh. Dan fakta-fakta gejala demam berdarah yaitu demam tinggi tiba-tiba, sakit kepala parah, sakit di bagian belakang mata, nyeri sendi dan otot, mual, muntah, pembengkakan kelenjar ruam yang muncul 3 hingga 4 hari setelah demam dimulai. Bentuk pernyataannya itu gejala demam berdarah adalah demam yang tinggi tiba-tiba, gejala demam berdarah adalah sakit kepala parah, gejala demam berdarah adalah nyeri sendi dan otot, gejala demam berdarah adalah muntah, gejala demam berdarah adalah pembengkakan kelenjar. Gejala demam berdarah adalah ruam yang muncul 3 hingga 4 hari setelah demam dimulai. Fakta-fakta bentuk logika predikat gejala demam biasa yaitu gejala demam biasa menggigil. Gejala demam biasa adalah berkeringat, gejala demam biasa adalah penurunan nafsu makan, gejala demam biasa adalah kekurangan energi, gejala demam biasa sulit berkonsentrasi, dan gejala demam biasa adalah terasa panas saat disentuh. Setiap predikat di atas menunjukkan bahwa karakteristik tersebut adalah gejala demam biasa. Dan bentuk logika predikat gejala demam berdarah menunjukkan gejala demam berdarah adalah demam tinggi tiba-tiba, gejala demam berdarah adalah sakit kepala parah, gejala demam berdarah adalah sakit di bagian belakang mata, gejala demam berdarah adalah mual, gejala demam berdarah adalah muntah, gejala demam berdarah adalah pembengkakan kelenjar, gejala demam berdarah adalah ruam yang muncul. Setiap predikat yang muncul kan bahwa karakteristik tersebut adalah gejala dari demam berdarah. Fakta-fakta yang diberikan dari gejala demam biasa menggigil, gejala demam biasa berkeringat atau gejala demam biasa yang penurunan nafsu makan, gejala demam biasa atau kekurangan energi. Gejala demam biasa adalah terasa panas saat disentuh, gejala demam berdarah ada demam tinggi tiba-tiba. Gejala demam berdarah adalah sakit di bagian belakang mata, gejala demam berdarah adalah nyeri sendi dan otot. Gejala demam berdarah adalah mual, gejala demam berdarah adalah muntah. Gejala demam berdarah adalah pembengkakan kelenjar, gejala demam berdarah ruam muncul. Simbol dari ECHO-L, pernyataan pertama, orang yang memiliki gejala demam biasa diagnosa dengan berdarah. Semua orang yang merasakan gejala demam biasa akan didiagnosa demam berdarah. Semua orang yang merasakan gejala demam biasa akan merasakan demam berdarah. Pernyataan kedua, orang yang memiliki gejala demam berdarah didiagnosa demam berdarah. Semua yang memiliki gejala demam berdarah didiagnosa demam berdarah. Semua orang yang merasakan gejala demam berdarah akan didiagnosa demam berdarah. Pernyataan tiga, jika seseorang tidak memiliki gejala demam biasa dan tidak memiliki gejala demam berdarah, maka orang tersebut tidak didiagnosa demam berdarah. Semua orang yang memiliki gejala demam berdarah dan gejala demam biasa akan didiagnosa demam berdarah. Dan semua orang yang akan mempunyai gejala demam biasa akan didiagnosa demam berdarah. Sekian yang saya sampaikan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Amir. Tugasnya adalah untuk menginterpretasikan dari fakta-fakta gejala demam ke dalam sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Pro. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan materi yang dibuat gejala demam ke dalam mata kuliah atau pertemuan dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan pertama itu mengenai proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai true atau salah, yaitu false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Contoh dari kalimat proposisi itu mengilustrasikan kalimat mana yang merupakan proposisi dan mana yang bukan. Yang pertama, contohnya demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Itu adalah salah satu dari contoh kalimat proposisi. Nah, untuk yang bukan proposisinya, yaitu contohnya apa yang menyebabkan demam berdarah, biasanya berbentuk pertanyaan bukan pernyataan. Nah, bukan proposisi adalah kalimat tanya, sedangkan pernyataan adalah kalimat perintah. Keduanya tidak mempunyai nilai kebenaran. Kesimpulannya adalah proposisi adalah kalimat perintah. Kemudian untuk pembahasan dari pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, proposisi dinyatakan dalam bentuk ada proposisi atomik, kemudian proposisi majemuk, implikasi dan implikasi. Contoh dari proposisi atomik atau tunggal, orang dewasa mungkin mengalami demam ketika suhu di atas 37,2 derajat. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya contoh dari proposisi majemuk. Nah, di sini terdapat 4 macam, ada konjungsi, yaitu dan, dinotasikan dengan dan, kemudian disjungsi, dinotasikan dengan atau, kemudian lingkaran tidak, kemudian disjungsi eksklusif, bukan keduanya. Contohnya orang demam itu menggigil dan merasakan kedinginan.
itu dimasukkannya ke dalam notasi konjungsi dan seterusnya. Baik, terima kasih. Itu untuk ketersambungan dari materi 5 dengan materi mata kuliah. Baik, saya akan menjelaskan tutorial menginstal Chrome. Yang pertama, buka Google Chrome. Lalu ketikkan SWI Prolog, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu klik download, langsung klik SWI Prolog, kemudian pilih yang stable device. Lalu kita pilih sesuai dengan operation system yang ada di laptop kita. Selanjutnya klik centang di I understand, lalu download. Jangan lupa simpan filenya di dokumen. Lalu setelah terinstall, kita ekstrak filenya sehingga menjadi aplikasi. Terus setelah kita ekstrak, langsung diklik saja next seperti ini. Langsung di next saja ketika proses ekstrak dari file ke aplikasi. Tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul icon seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Abid Adi. Untuk menjalankan SWI Prolog, pertama kita buka file, kemudian konsul, kemudian pilih file yang sudah dibikin, kemudian open. Nah, klik enter, masukkan perintah yang sudah dibuat oleh kita. Di sini menggunakan perintah mulai diagnosa untuk memulai program Prolog. Nah, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar dengan gejala yang diberikan. Tinggal dijawab saja dengan yang dirasakan oleh orang yang mengalami demam. Di sini ada iya atau tidak, diakhiri dengan enter dan selanjutnya enter. Kalau sudah semua, nanti akan keluar diagnosanya tentang yang dialami. Nah, di sini saya mengikuti beberapa yang dirasakan. Hasilnya itu ada di diagnosa menderita demam biasa. Nah, seperti itu. Sekian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.